Bapak Ibu tamu undangan, kalau tadi kita sudah berbincang seputar tourism, nah tema kedua ini juga tidak kalah menarik ya. Di mana tema kedua ini adalah tentang if you can measure it, you can improve it. Wah, kira-kira akan membahas tentang apa ya? Nantinya topik yang kedua ini akan menghadirkan Direktur Utama Bank BRI, Bapak Sunarso. Dan selain itu juga ada narasumber kedua yang merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Dan nantinya acara akan dipandu dengan sangat ciamik oleh moderator kita, yaitu Bapak Hendra Supraitno selaku Editor-in-Chief Fortune Indonesia. Sepertinya semua sudah siap ya, kalau begitu langsung saja kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Hendra Supraitno. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Fortune Indonesia Summit 2022. Saya Hendra Supraitno, Editor-in-Chief Fortune Indonesia. Pada topik ini judulnya adalah If you can measure it, you can improve it. Mungkin teman-teman Bapak Ibu di sini pernah familiar dengan topik dengan kutipan ini. Karena ini adalah kutipannya Peter Drucker, Father of the Management. Jadi kita bicara mengenai data, indikator, angka-angka yang membingungkan, yang membosankan, tapi di situ ada kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Ada situasi seperti apa kondisi kita saat ini, dan sebagai nahkoda kita bisa menentukan kemana arah perusahaan selanjutnya. Nah, narasumber kita kali ini adalah orang yang sangat istimewa. Dia adalah direktur utama dari perbankan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2020 Fortune Indonesia membuat peringkat Fortune Indonesia 100 perusahaan terbesar di Indonesia based on revenue. Dan bank ini menempati urutan keempat dari daftar 100 itu, dan rasanya akan naik pada tahun ini, jadi kita tunggu aja. Pemimpin perusahaan ini lahir di Pasuruan tanggal 7 November 1963. Dia telah melalang buana ke berbagai perusahaan dari Bank BRI, Mandiri, Pegadaian, balik lagi ke BRI. Kalau dia tidak istimewa, itu tidak akan terjadi. Dan uniknya dia adalah lulusan IPB, betul Pak? Betul. Mari kita sambut Pak Sunarso, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Oke, yang kedua ini dia saat ini dipercaya menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Saya kenal sama Mas ini sudah bertahun-tahun, zaman saya masih jadi reporter. Saya belajar ekonomi ya dari Mas yang satu ini. Saya banyak diajarin tentang makro, tentang mikro, tentang technical analysis. Saya pernah dikasih bukunya. Nanti saya cari Mas bukunya, kayaknya masih ada. Dia adalah lulusan ITB dan akhirnya mengambil gelar dokter di Ilmu Ekonomi Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Dia juga pernah menempati posisi strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dan akhirnya dipercaya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Inilah Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Selamat pagi Pak Sunarso, selamat pagi Pak Purbaya. Saya panggil Pak ya Pak, saya nggak enak manggil Mas, banyak orang. Oke, tadi kita sudah memulai, William nanya
berapa pengguna ticket.com. Nah, saya mau ngikutin. Berapa jumlah nasabah Bank BRI yang ada di ruangan ini? Bank BRI. Oke. Siapa yang merupakan investor Bank BRI, punya saham Bank BRI? Wow, tuh banyak yang cuan nih Pak, udah Pak. Oh, termasuk Pak Mas Yudi. Oke. Siapa yang punya deposito di bawah 2 miliar? Yang depositonya masih di bawah 2 miliar. 2 miliar, bukan di atas 2 miliar. Nah, ini pasien-pasiennya Pak Purbaya yang dijamin. Oke, Pak Purbaya, Pak Sunarso, terima kasih atas waktunya. Mari kita bicara mengenai tentang data, pengukuran. Saya mau bicara dulu ke Pak Sunarso sebagai nakoda Bank BRI. Pak, saat ini kinerja BRI sudah bagus Pak. Bahkan bisa highest record rasanya di tahun 2022 ini. Karena laba bersihnya sekitar 12,3 triliun, padahal kalau di 2021 itu hanya 33 triliun, artinya sudah 30% nih Pak perjalanan. Pak, tapi bisa ceritakan nggak Pak, dulu pas waktu ketika pandemi, apa yang Pak Sunarso lakukan untuk memberikan arah kepada pasukan-pasukan Bank BRI ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Indra. Tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, saya terkesan loh sama pertanyaan tadi itu. Di ruangan ini berapa orang yang menjadi nasabah BRI? Saya sudah punya hipotesa. Hipotesa saya malah salah. Bayangan saya bahwa di ruangan ini tidak ada yang menjadi nasabah BRI. Ternyata ada yang angkat tangan juga. Ya. Terus ditanya, siapa yang investor BRI? Oh ternyata lumayan ya, ada yang. Itu artinya apa? Bahwa memang BRI itu bank yang hanya menarik untuk menjadi objek investasi daripada menjadi nasabahnya. Terutama untuk kalangan yang hadir di gedung semewah ini gitu. Nasabahnya di mana? Pasti di luar gedung ini. Itu pertanyaan. Itu sebenarnya penjelasannya itu sebenarnya. Ya. Maka sekarang saya mau jelaskan tentang krisis ini yang kemudian kita hadapi kemarin. Saya mau cerita begini. Karena background saya udah di perbankan dari tahun 90 ya. Dan di bank yang sangat corporate gitu. Bank Dagang Negara waktu itu. Kemudian kehantam krisis 97-98. Bank itu harus di-merger menjadi Bank Mandiri bersama 4 bank bersama ya, 4 bank yang semuanya fokusnya di corporate banking semuanya. Jadi ada BDN, bank besar karena dagangannya aja negara, Bank Dagang Negara waktu itu ya gitu. Terus kemudian Bank Bumidaya, Bapindo dan Bank Eksim ya. Terus kemudian saya di sana dan karir saya memang di korporasi. Terus kemudian saya ditugaskan ke BRI. 2,5 tahun jadi Wadirut, kemudian dipindah ke Pegadaian, mimpin Pegadaian, balik lagi ke BRI, jadi Wadirut lagi, terus kemudian jadi Dirut, terus dilalap baru jadi Dirut berapa bulan, krisis yang disebabkan pandemi. Nah ini nanti jawabannya di situ nanti. Kalau begitu saya mau menjawab ini, apa yang saya lakukan? Rasanya saya mengeksplor saja pengalaman kita di perbankan mengalami berbagai krisis. Itu dulu modalnya ya. Krisis 97-98 sudah memberikan pelajaran yang luar biasa meskipun waktu itu kita masih muda-muda, saya terutama waktu itu masih muda. Jadi saya sudah pernah muda seperti Anda semua dan Anda belum pernah tua seperti saya ya. Terus kemudian yang kedua adalah bahwa ternyata berbagai krisis yang sebelumnya itu sebenarnya tipenya hampir sama. Kemudian aspek-aspek yang kena pukul itu hampir sama. Jadi krisis yang disebabkan oleh gejolak mata uang, nilai tukar. Kemudian berikutnya adalah krisis 2008 yang disebabkan oleh gagalnya korporasi di Amerika untuk memenuhi kewajibannya. 2013 krisis yang dipicu oleh gagalnya state ya di Eropa untuk memenuhi kewajibannya.
dampaknya hampir rata-rata memukul segmen corporate. Gitu. BRI tidak pernah kena hantam krisis yang sebegitu dahsyat seperti bank-bank yang sampai luluh lantak dan kemudian merger menjadi bank tempat saya dulu ikut bertransformasi di Bank Mandiri. Itu dulu. Itu pelajaran penting. Begitu krisis karena pandemi, nggak pandang bulu, semua negara di seluruh dunia kena. Dan kemudian Bank BRI juga yang tadinya memang fokusnya di UMKM, itu jauh dari krisis. Karena krisis-krisis sebelumnya itu apa sih dampaknya? Dampaknya adalah nilai tukar, ya. Kemudian inflasi, kemudian apa lagi? Suku bunga gitu. Nilai tukar main di UMKM. Dolarnya naik, kata ibu-ibu di warung Tegal sana, dolar itu apa toh Pak? Enggak ngerti mereka gitu. Jadi dampaknya tuh jauh dari epicentrum krisis itu. Tetapi kemudian krisis yang sekarang ini justru nilai tukar kita stabil, tapi menghantam ke UMKM luar biasa karena apa? Pembatasan aktivitas manusia gitu, pembatasan aktivitas masyarakat. Dan UMKM begitu aktivitasnya dibatasi, ya, interaksinya dibatasi, langsung kena. Dan kenanya duluan. Tapi saya percaya bahwa ini nanti sembuhnya duluan. Kalau korporasi kenanya belakangan di krisis yang sekarang ini. Tapi begitu kena, enggak siuman sampai sekarang pun gitu. Jadi enggak bangun-bangun gitu. Maka strateginya harus tepat. Itu challenge-nya ya Mas Hendra ya. Itu challenge. Saya panggil saya Mas supaya tetap muda. Ya, gitu. Dan kemudian maka strateginya waktu itu apa? Saya sudah ngeliat waktu itu secara makro di sektor keuangan, saya sama Pak Purbaya hampir tiap malam kali kita ya, mencari format untuk keluar dari krisis ini. Mau bikin bank jangkar, mau bikin macam-macam kita. Terus nanti siapa yang menggaranti, nanti sumber. Yang paling kita takutkan adalah likuiditas gitu. Maka kemudian dicarikan pengaman-pengaman. Karena lama bingung, nggak jalan-jalan, akhirnya yang jalan itu justru yang kepikir sepintas-pintas. Gitu. Yang sepintas apa? Pokoknya kalau situasi seperti ini, negara mesti turun tangan. Turun tangannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk government intervention, ya, yang kita sebut stimulus gitu. Dan kemudian di situ saya menetapkan strategi. Sebenarnya jawabannya cuma 2 kalimat loh Mas Hendra, tapi menceritakan backgroundnya ini yang panjang. Jadi dalam situasi seperti itu mimpin bank sebesar BRI yang mayoritas portofolionya di UMKM dan kemudian nasabahnya banyak, jaringannya luas, menjangkau kemana-mana, maka fokus strateginya menghadapi krisis ini adalah 1, selamatkan UMKM. Selamatkan UMKM. Yang kedua, tetap tumbuh tetapi selektif dan tumbuhnya difokuskan kepada bisnis follow stimulus. Berarti kemudian kita harus fokus kepada bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan stimulus dan disalurkan secara efektif untuk tetap menggerakkan roda perekonomian. Dan stimulus itu bisa ada 3, ya, dalam bentuk government investment, artinya negara naruh uang lah, investasi ditaruh di bank-bank terutama Himbara, Pak Purbaya dulu yang rancang juga itu, gitu ya. Jadi pas ini undangnya. Terus kemudian yang kedua adalah government spending. Jadi dalam bentuk berbagai subsidi, ya, bunga kur disubsidi, bunga kredit disubsidi. Kemudian ada orang yang mau berusaha saja dikasih BPUM, bantuan produktif usaha mikro, ya. Kemudian gaji saja yang kurang disubsidi. Berbagai stimulus dalam bentuk subsidi itu adalah implementasi daripada government spending. Dan kemudian yang berikutnya kalau pemerintah nggak bisa invest, pemerintah nggak bisa spending, maka pemerintah masih punya cadangan kekuatan yang lain yaitu menggaranti. Maka kemudian pemerintah mengeluarkan government stimulus yang dalam bentuk government garanti. Maka kemudian siapa yang masih mau ngasih kredit digaranti lewat lembaga-lembaga penjaminan di asuransi-asuransi penjaminan kredit dan lain-lain. Maka kemudian tugas kita tadi kan 2 strateginya, selamatkan UMKM, yang kedua adalah bisnis follow stimulus, maka kita harus membantu kelancaran penyaluran stimulus itu. Dan penyaluran stimulus itu akan lancar apabila ada 4 dipenuhi. Yang pertama adalah ada duitnya, APBN. Yang kedua, ada datanya yang benar, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan stimulus itu.
Dan yang ketiga, ada sistem yang reliable dan kredibel untuk menyalurkan stimulus-stimulus itu. Dan yang terakhir, harus dikomunikasikan kepada publik secara benar. Barangkali saya bisa klaim dari 4 prakondisi kelancaran stimulus itu, pemerintah pasti menyediakan duitnya lewat APBN. Tapi 3 dari 4 itu BRI yang bisa mengadakan data, sistem, dan komunikasi kepada publiknya. Demikian. Terima kasih Pak. Karena jumlah cabangnya berapa Pak sekarang BRI ini? Terbanyak kan Pak ya di jumlah cabang, kantor cabang ya. Ya dulu 10.600, tapi sekarang kan teman-teman kan ngomong digital ya. Saya kurangi aja, diam-diam sekarang tinggal 8 ribuan. Oke, terima kasih Pak Sunarso. Nah Pak Purbaya, LPS itu bukan hanya mengawasi satu bank, tapi ya mungkin ada 100 bank Pak yang perlu diawasi, belum termasuk BPR segala macam. Sebenarnya data perbankan saat ini seperti apa sih Pak? Sudah aman terkendali atau positif, negatif? Silakan Pak. Terima kasih Mas Hendra. Saya udah ngapalin pertanyaan dari sini, Anda loncat ke tengah. Nah, Gimana jawabnya? sengaja saya rubah karena Pak Purbaya ngelihat terus. Nah, saya ganti Saya jawab. udah ngapalin, kalau ekonom takut angka, jadi nggak ngeliatin terus. Kita lihat, Mas Narso nggak bawa apa-apa, saya bawa ini, bawa iPad, bawa ini, tapi nggak dibuka juga, akhirnya nggak sempat. Kalau keadaan perbankan kita gimana sekarang? Kita balik ke tahun 2020 dulu ya. Waktu itu keadaannya amat parah sebetulnya. Likuiditas perbankan terganggu. Saya ketemu Pak Narso hampir setiap hari ya. Sebetulnya ada kesalahan kebijakan pada waktu itu, kita minta perbankan bantu bank yang lain kira-kira begitu. Tapi dia dasar pelit, dimintain duit nggak dikasih. Bantu bank ini nggak keluar, siapa tapi nggak keluar. Bantu bank ini siap tapi nggak keluar juga. Waktu saya belum di LPS ya, masih di Maritim. Terus kita pelajari, memang bukan salah mereka dan bukan kewajiban mereka. Mereka adalah suatu korporasi yang profit oriented dengan hal-hal yang diwaspadai sendiri. Ancaman mereka juga mereka hadapin kan. Ada banyak hal juga, sama mereka juga menghadapi masalah likuiditas. Pada waktu itu banyak kalau sekarang boleh cerita kan? Boleh. Kita lihat pada waktu itu kalau kita nggak hati-hati banyak bank berguguran. Kalau kita tidak merubah kebijakan 97-98 hampir pasti terjadi. Ini kutipan yang jujur ya. Jadi sebenarnya kondisi ekonomi itu kita ini bisa katakan selamat ya Mas? Kita selamat karena pemimpin kita merubah kebijakan ekonominya, moneter maupun fiskal. Tadi Pak Narso sih berbaik hati, katanya stimulus pemerintah yang membantu. Sebetulnya bukan itu yang kita kerjakan. Ya pemerintah bisa belanja banyak, tapi kan pemerintah hanya 10% dari seluruh ekonomi. Nggak cukup. Jadi yang kita lakukan adalah kebalikan. Kita paksa mereka bekerja. Dia punya banyak uang, tapi takut karena uangnya keadaan nggak pasti gitu. Jadi uangnya ditaruh di bank sentral lah, dapat bunga gratis. Nggak kerja, enak ya Pak? Bukan Bank Himbara itu. Bukan Bank Himbara. Tapi sistem seperti Bank Himbara dipaksa, dia nggak membetul-betul. Cuma kita balik kebijakannya dengan cara memaksa uang masuk ke perekonomian. Jadi bank selalu dibilang ample, banyak uang, tapi bukan di ekonomi. Jadi kita balik supaya uangnya masuk ke perekonomian, merubah kebijakan itu nggak gampang juga, karena beberapa ekonom pandangnya berbeda. Jadi yang menginstruksikan itu akhirnya pemimpin kita yang tertinggi, Bapak Presiden, secara tidak langsung di belakang. Instruksikan seperti itu. Dibalik pelan-pelan dan tiba-tiba ada uang di sistem. Pertama, keadaan likuiditas perbankan tiba-tiba membaik. Mereka pasti bingung uang dari mana nih? Bukan uang stimulus-stimulus itu Pak, tapi uang bapak-bapak sendiri. Kita masukkan. Terus dari sisi cost of capital juga kita coba turunkan secepat mungkin, serendah mungkin. Jadi BI kan waktu itu udah turunkan bunga ke 3,5%. Cuman tempat saya kerja sekarang LPS nggak turun-turun. Masih 6 apa lebih, hampir 7. Jadi itu mengganggu
transmisi kebijakan moneter. Jadi saya rubah cepatnya dengan mengikuti kebijakan Bank Sentral sehingga tingkat bunga penjaminan deposit turun terus cepat ke 3,5%. Ya. Jadi dia sekarang cost of capitalnya lebih murah. Untung dia. Ngasih pinjaman bisa lebih lega even dengan bunga yang nggak turun. Apalagi kalau nggak turun lebih tinggi keuntungannya. Tapi pelan-pelan dia juga turunkan bunga. Akibatnya ekonomi bisa jalan dan dengan adanya uang di sistem lebih banyak sekarang dibanding sebelumnya. Jadi apa yang kita bilang monetary base atau M0 itu sengaja didesain tumbuh lebih cepat. Dulu sempat negatif waktu pulang mulai minus 16%, artinya ekonomi hampir dibuat mati. Terus dirubah pelan-pelan dengan koordinasi kebijakan, sekarang udah 20% lebih, harusnya kita sudah baik dan siap untuk tumbuh. Jadi kondisi perbankan kita dari sisi likuiditas betul-betul pure aman. Kecuali bank yang ngaco ya, tapi rasanya sih enggak ada sekarang. Terus karena mereka punya banyak uang, kalau dia naruh uang banyak di banknya kan rugi dia. Iya. Dia masih bayar deposito. Betul. Dia terpaksa menyalurkan kredit supaya dapat margin profit. Mulailah tumbuh kredit sejak Mei 2021, terus pelan-pelan dari negatif, positif. Sekarang hampir 6,7% angka terakhir. Tahun ini mungkin diperkirakan 7% atau lebih. Itu perlu diperhatikan bahwa sebelumnya semua regulator tidak percaya perbankan bisa menumbuhkan kredit. Orang ekonominya rusak katanya. Ya. Karena bisa ini, jadi tunggu aja ekonominya bagus dulu, baru banknya ini melakukan ngasih pinjaman. Kebalikan, kalau kita sekarang kita balik, mereka suruh kita paksa kerja, yang menguntungkan dia ya, kan dia pinter. Perbankan dia pinter, jadi kita hanya mencari cara supaya mereka memakai kepintarannya untuk keuntungan mereka sendiri dan akhirnya ke perekonomian. Itu yang terjadi sekarang. Jadi sekarang fondasi perbankan kita amat bagus, otomatis ekonominya kita juga amat bagus. Jadi fungsi intermediasi perbankan sudah mungkin hampir pulih 100%, bukan karena dipaksa, tapi karena market mechanism yang bekerja. Demikian Mas. Oke, terima kasih Pak Purwaya. Pak Sunarso, topik kita adalah if you can measure it, you can improve it. Pak, sering apa Pak Sunarso sebagai pemimpin memperhatikan data Pak? Apakah artinya dilakukan sebuah micromanagement Pak tentang data itu? Silakan Pak. Saya kira ini relevan ya dengan spirit transformasi yang saya pimpin di BRI. Ngomongnya kata kuncinya data dulu. Jadi saya itu kan datang dari dunia perbankan yang seumur-umur karir saya di perbankan itu, saya itu orang corporate banking gitu. Terus kemudian dipindahkan ke BRI, ke Pegadaian, disuruh ngurusi yang UMKM gitu. Dan kemudian semuanya juga bilang, oh dia jago ini, jago ini. Tapi kemudian kembali lagi untuk mengukur diri kita, itu penting ya, karena ini untuk sustainability sebenarnya. Maka saya tertarik ketika saya pindah gitu, dari satu bank ke bank yang lain, saya ditanya sama investor, waktu itu ketemu ada investor meeting di California. Investor nanya begini, Sunarso, kamu tuh datang dari bank yang berbeda sama sekali, masuk ke bank yang baru yang berbeda sama sekali. Apa tantangannya gitu? Kayak pertanyaan ini tadi. Maka waktu itu saya spontan menjawab begini, itu adalah dari yang saya rasakan. Oh saya berangkat dari bank yang pernah amburadul dan kemudian ditransform dan sekarang bank itu sistemnya udah bagus. Dan sekarang saya masuk ke bank gitu. Maka tantangannya adalah kalau di bank saya yang baru ini, saya tantangannya adalah bagaimana saya mensistemkan manusia gitu. How to systemize human. Tapi kalau dulu saya sudah mentransform bank dari yang tidak sistem menjadi sistem, kemudian kebablasan. Jadi tantangannya adalah how to humanize system gitu. Jadi kalau begitu, sekarang dalam rangka data tadi itu tetap dipentingkan Bapak Ibu sekalian, dan kemudian saya cuma ingin mengatakan begini,
sehebat-hebatnya orang, sehebat-hebatnya pemimpin, sejago-jagonya dia komunikasi, maka pemimpin itu kalau bicara harus dengan data. Gitu. Tapi sehebat-hebatnya data, ya harus bisa bicara gitu. Dan yang bisa mengkomunikasikan data kepada menjadi bermakna itu adalah manusianya, pemimpinnya dan people-nya gitu. Itu dulu prinsipnya. Maka sekarang ditanya, seberapa intens hubungan Anda dengan data? Saya bikin gerakan ya Pak Endra di BRI. Gerakannya sederhana Pak, yang gampang dipahami orang. Sudah kita ngomong BRI apa adanya. BRI apa adanya, artinya menilai diri kita bukan hanya dari sekedar laporan keuangan, ya pasti laporan keuangan kita benar, itu udah pasti. Tetapi mungkin lebih detail lagi, kita itu harus tahu siapa kita gitu. Saya tertarik sama motivator-motivator itu kalau memotivasi orang banyak sambil mukul-mukul dadanya. Siapa kita? Siapa kita? Terus kemudian itu artinya apa? Memang dia nggak punya data. Bahkan tentang dirinya sendiri dia nggak punya. Dipukul lagi yang ketiga, siapa kita? Terus kita cek datanya. Saya yang jawab ya, siapa kita? Ternyata setelah saya lihat datanya, kita ternyata bukan siapa-siapa. Itu masalahnya Pak. Jadi concern kepada data menjadi penting dan apalagi di digitalisasi ini nggak mungkin. Digitalisasi itu brainnya kita sebut sudah artificial, ya artificial. Betul, Pak. Dan itu nutrisinya itu data. Gitu. Kalau brain kita ini nutrisinya butuh asam amino, butuh protein, butuh apa. Kalau artificial brain kita kan nutrisinya kan data, nutrisinya data. Jadi kalau ditanya, karena pertanyaan ini kan sebenarnya singkat. Seberapa intens Pak Sunarso dengan data? Saya jawab, sangat intens. Bahkan saya masuk micro management. Di ruangan saya ada dashboard, ada namanya ya dashboard gitu. Yang transaksi daily bahkan detik per detik, ada transaksi apa di Papua, saya bisa monitor kalau saya mau. Gitu. Bisa terlihat Seperti semua itu Pak ya? Ya sedetail itu. Dan memang kuncinya memang detail. Yang di zaman manual, manusia itu nggak bisa detail. Karena makin detail, makin kena operational risk. Yang namanya adalah human error. Human error itu operational risk kalau di perbankan. Begitu. Tetapi kemudian dengan digital, tidak ada yang tidak bisa didetailkan. Karena apa yang kerja, yang mikir mesin. Dan sistemnya mengikuti algoritma yang berulang-ulang saja seperti itu. Dan tidak salah dia mengulangi itu. Kalau manusia mengerjakan pekerjaan yang sama disuruh mengulangi 5 kali, kemungkinan salahnya 1 kali. Tidak. Disuruh 10 kali, kemungkinan salahnya 2 kali. Dan itu yang paling penting. Jadi saya jawab, berapa intens saya memimpin BRI. Transformasi BRI adalah sebenarnya transformasi digital dan transformasi culture. Transformasi digital adalah transformasi tentang database. Dan kemudian culture adalah bagaimana data itu bisa bicara, memaknai data. Demikian. Terima kasih Pak Sunarso. Pak Purbaya, Anda terlahir sebagai ekonom, ya kan? Artinya data yang Anda perhatikan ini bukan hanya data dari 100 bank, pasti Anda memperhatikan data global, komoditas, impact Ukraina dan Rusia, dan lain-lainnya. Yang terburuk dari dunia perbankan telah terlewati. Tapi di depan ini kayaknya banyak banget nih tantangan-tantangan, berita buruk terus. Kalau menurut Pak Purbaya, dan ini akan jadi penasaran orang-orang di sini sebenarnya, kondisi ekonomi kita tuh sebenarnya gimana sih Pak? Makasih Mas. Pertanyaannya banyak banget ya, saya coba terjemahin banyak banget. Dari data, dari ekonomi, dari ini, akhirnya kondisi ekonomi. Kalau pertama dari data dulu ya, seperti kata Pak Narso betul juga tadi bahwa data itu harus bunyi. Saya punya data ribuan mungkin jutaan, tapi kalau kita lihat data saja per se, itu nggak bunyi apa-apa, bikin kita bingung. Jadi kita pelajarin ilmunya, kemudian kita cari data yang kita perlukan untuk menerjemahkan apapun tren ekonomi maupun finansial sektor yang terjadi. Dan kita nggak gitu aja. Setelah itu LPS ini lucu. LPS itu punya Dewan Komisioner dari BI, dari OJK ada, dari keuangan ada. Jadi kami kalau rapat itu seperti mini KSSK. Jadi setiap 3 minggu sekali saya panggil mereka, suruh presentasi ekonomi segala macam. Sehingga kita ngerti betul pandangan atau
datanya bunyi apa dari segala kepentingan, dari keuangan, bank sentral, OJK maupun dari LPS sendiri. Jadi dari situ kita formulasi kebijakan yang lebih lengkap. Jadi lebih sering masukan dari KSSK itu berasal dari rapat dari kecil di LPS. Jadi lumayan LPS ini di belakang tapi di depan juga bisa kendalikan. Terus bagaimana bacaan kita sekarang? Ada Rusia, ada ini. Yang paling jelas adalah dampak yang Anda lihat semua adalah harga komoditas naik aja. Kalau sebelum-sebelumnya di pasar modal kan sering dibilang Indonesia adalah negara komoditas ya. Kalau harganya jatuh maka nggak ada harapan. Nah sekarang naik, mestinya harapannya bagus juga kan. Satu itu modal kita sendiri. Yang punya batu bara pasti pada kaya sekarang. Yang punya CPO juga pada kaya. Nanti ada Pak Boy Thohir, kita tanyakan. Makanya diselundupin tuh CPO-nya keluar. Tentang global uncertainty, kalau ketidakpastian global semakin memburuk gimana? Apakah kita bisa survive? Kalau saya sih optimis saja, bisa. Kenapa? Kita ekonominya domestiknya tuh 80% kira-kira. Domestik demandnya tuh mendrive ekonomi 80%. Keluarnya mungkin 20%. Jadi kalau global misalnya ancur-ancuran, selama kita bisa memformulasikan kebijakan domestik yang baik, yang bisa menjaga permintaan dalam negeri, harusnya kita bisa tumbuh. Dan beberapa bulan terakhir ini kebijakan kita sudah cukup tepat untuk mendrive domestic demand maupun domestic ekonomi. Bank-bank pasti akan ngasih pinjam terus. Dia akan bekerja terus, duitnya makin banyak, mungkin rankingnya akan naik nih BRI nggak lama lagi. Jadi dengan keadaan seperti itu, saya bisa bilang ekonomi kita resilience. Nggak usah takut nanti ada apa-apa kita akan hancur, enggak. Kita udah lebih pinter, kita udah belajar krisis 1998, krisis 2008, krisis 2013, 2015 kita survive. Sekarang juga kita semakin kompak dalam melakukan kebijakan dan saya juga sering diskusi dengan perbankan termasuk Pak Narso gimana sih pandangan dia, walaupun dia nggak tahu ilmunya dia kita serap. Kita buat formulasi yang lebih bagus kebijakan itu. Jadi sih saya optimis. Kita kalau tumbuh 5% aja tahun ini nggak susah, gampang. Nggak susah, Pak. Kalau mau digas lebih cepat juga masih bisa. Mungkin ini pandangan saya, Mas. Artinya buat para pebisnis di sini sudah nggak ada alasan lagi untuk menahan ekspansi? Ya jadi kalau bank nggak usah takut ekspansi, kasih kredit. Pengusaha jangan takut-takut untuk ekspansi bisnisnya. Nah, kalau yang Anda suka berinvestasi di pasar modal, jangan ragu-ragu untuk investasi juga. Nanti kalau enggak terlambat, indeksnya keburu naik. Nah mumpung ada Pak Sunarso, kalau mau ngajuin kredit bisa langsung nih. Silakan. Oke Pak Sunarso, Sunarso kan sangat menyukai bola Pak. Nah, pernah dalam satu interview dengan Fortune, Pak Sunarso bahwa bilang dalam situasi sulit tidak harus menang 3-0 tapi cukup menang 2-1. Silakan Pak diperjelas apakah maksud dari semua itu? Iya. Ya, kalau situasi normal, kalau bisa kita menang 3-0 ya. 3-0 itu apa? Likuiditasnya baik ya. Kemudian kualitas asetnya terjaga dan pada akhirnya profitabilitasnya juga atraktif gitu. Itu kalau 3-0 gitu. Itu kalau normal. Tapi kalau krisis, apalagi di awal pandemi di sekitar bulan Maret 2020. Apakah kita masih pengen punya ambisi menang 3-0? Menurut saya ini adalah krisis itu sistem gugur ya. Di mana-mana krisis itu adalah sistem gugur. Kalau kita mati di situ, kita nggak punya kesempatan untuk babak berikutnya. Kalau kita kalah di situ nggak ada kesempatan untuk menang di babak berikutnya karena kita udah tersisih langsung. Maka saya ibaratkan krisis adalah sistem gugur, kompetisi sistem gugur. Maka kita harus tetap masuk babak berikutnya. Jadi yang penting menang, bukan skor, yang penting menang. Cukup 2-1 menurut saya. 2-1 itu prioritasnya apa? Pertama adalah likuiditas. Karena kalau kita kesulitan likuiditas, darah kita habis, kita mati hari itu. Maka kita tidak bisa ikut kompetisi hari berikutnya. Jadi pertama likuiditas. Yang kedua apa?
Kalau kita bisa hidup hari berikutnya karena likuiditasnya kuat, maka kita harus jaga kualitas aset kita supaya untuk lusa dan berikutnya kita masih ada di situ karena aset kita tidak jatuh, aset kita masih sustain gitu. Aset kita masih sustain. Dan yang satu itu yang boleh kebobolan menurut saya justru profitabilitas. Jadi profitabilitas boleh bobol. Bobol itu bisa 3 ya. Kita kebobolan, kegulan profitabilitas bisa 3 pilihannya. Pertama adalah tetap laba tapi menurun. Itulah yang kemarin saya pilih. Jadi laba BRI tahun 2019 34 triliun. Maka kemudian kita memilih laba kita hanya 18 triliun di 2020. Itu artinya saya sudah membolehkan gawang saya dibobol dengan menurunnya profitabilitas. Ya, kemudian media nulis hanya di bawah kepemimpinan Sunarso laba BRI turun sekian. Silakan saja namanya. Kan Anda tidak berada di dalam skin of the game gitu. Itu kalau tidak salah penurunan pertama sejak IPO ya Pak? Betul. Betul gitu. ya Pak? Ya tapi situasinya seperti itu. Kemudian pilihan kedua adalah impas saja. Nggak untung dan nggak rugi. Tapi kalau terpaksa rugi pun nggak masalah. Yang penting 2 ini kita pegang. Likuiditas dan aset, kualitas aset. Dan alhamdulillah saya memilih 2,5 ya. Likuiditas baik, kualitas aset kita restrukturisasi ya. Kita merestrukturisasi 246 triliun terutama UMKM ya itu. Dan kemudian laba ternyata masih laba meskipun menurun. Begitu kita punya kesempatan di babak berikutnya karena kita nggak mati, nggak tersisih di tahun 2020, maka Bapak Ibu sekalian bisa lihat sendiri, 2021 cadangan kita 276%, mencadangkan 276% saja, labanya masih 32,2 triliun. Dan sekarang 1 quarter 3 bulan ini kita sudah membukukan laba 12,2 triliun. Kalau Pak Purbaya kan bilang itu karena kita kondisinya dikondisikan katanya gitu tadi. Terima kasih ya, terima kasih. Artinya besok saya akan mendapatkan kemurahan berupa penurunan premi penjaminan gitu. Seperti itu gitu artinya gitu. Tambah lagi naiknya labanya gitu. Jadi kira-kira seperti itu dan sekarang kita punya balance sheet sangat sehat ya. Dan itu juga tidak lepas dari kebijakan OJK untuk memberikan relaksasi ya. Tetapi kalaupun relaksasi dihentikan, rasanya sekarang kita punya loan at risk kita itu 30% ya. Loan at risk kita itu sekitar 30%. Maka kemudian kita juga mencadangkan terhadap loan at risk itu 30% juga. Ternyata dari yang loan at risk itu yang benar-benar nggak bisa diselamatkan itu hanya 5% Bapak Ibu sekalian. Maka kalau cadangan coverage kita terhadap loan at risk itu 30%, artinya sampai 30% jadi NPL pun nggak masalah. Itu artinya kita memimpin bank ini dengan prudensial, dengan hati-hati. Kembali tentang likuiditas, yang paling saya khawatirkan likuiditas. Alhamdulillah ternyata kesulitan likuiditas tidak terjadi. Karena kebijakan, salah satunya kebijakan oleh KKSK. KKSK. Ya, di dalamnya ada Pak Purbaya. Ya, gitu. Kita terima kasih. Tepuk tangan dong buat Pak Purbaya. Dan kemudian selain itu kenapa likuiditas kita bahkan cenderung berlebihan? Karena LDR perbankan nggak sampai 90%, hanya 83% perbankan. BRI LDR-nya itu 87%, masih lumayan. Artinya kalau Pak Purbaya bilang kasih kredit dong segala macam, BRI sudah. Ya. BRI sudah. Ya. Kemudian contohnya apa? Ketika tahun 2021 loan growth industri perbankan itu 5,2, tapi BRI bisa tumbuh 7,4. Dan sekarang kita masih tumbuh 7,4 juga Pak. Kita tumbuh 7,4. LDR kita pun belum maksimal karena masih 87%. Dan kenapa sih likuiditas begitu kuat tadi? Ada satu faktor memang supply likuiditasnya memang cukup. Yang kedua adalah karena loan growth kita mengalami kelemahan, melemah. Loan demand kita melemah. Karena pelaku usaha pun juga masih ragu-ragu. Jadi tepat Pak Purbaya bilang, sekarang yang mau invest lah. Yang mau ekspansi lah. Memang itu yang mendrive GDP growth. Dan kemudian saya harus mendalami lagi. Ternyata GDP growth memang salah satunya didrive oleh loan growth. Loan growth apa driver utamanya? Maaf, saya harus mengatakan. Ternyata loan growth tidak bisa semata-mata didrive oleh murahnya suku bunga kredit. Dan ternyata yang paling signifikan mendorong loan demand, loan growth ada 2.
Satu adalah konsumsi rumah tangga, yang kedua adalah daya beli. Mari kita tingkatkan konsumsi rumah tangga dan daya beli sepanjang konsumsinya bukan barang impor. Demikian. Nah, Pak Purbaya kan mau menurunkan suku bunga kan biar orang-orang pada belanja. Ya, saya ingin menjelaskan peran LPS di sini. Jadi selama masa 2020 sampai sekarang ini, LPS juga cukup berperan tuh untuk meyakinkan orang enggak rame-rame narik uangnya di bank. Itu peran yang penting dari LPS yang kita pelajari dari krisis 9798. Ketika itu enggak ada pelindungnya, orang panik lari. Jadi sekarang walaupun waktu itu ada tekanan, sedikit hampir enggak ada yang lari karena dijamin oleh LPS sampai 2 miliar rupiah. Tentang bunga pinjaman, tingkat bunga penjaminan, beliau minta turun lagi. Saya sih maunya turun Pak, kalau bisa ke 3, 2,5. Cuman begini, kita kan berhadapan dengan dunia finansial yang berhadapan juga terekspos dengan pergerakan bunga di luar negeri. Kita takut kalau kita turun, sebetulnya ruang untuk turun ada. Cuman kalau kita turun, nanti di sana gerakannya naik, saya akan dianggap atau LPS akan dianggap tidak mengerti pasar. Mencela-mencela Pak. Jadi bukan mencela-mencela, bodoh gitu. Kalau dianggap bodoh, kita takut kredibilitas kita jadi kurang. Jadi kita hati-hati sekali untuk merubah arah kebijakan tingkat suku bunga penjaminan. Tapi begitu ada ruang, kita akan tempuh. Tapi kayaknya tidak ada ruang ya Pak ya. Dengan misalnya the Federal Reserve 0,75 kemungkinan naik ya 25 sampai 50 basis poin sampai 2 kali pertimbangannya sampai akhir tahun ini. Benar Mas, jadi sebetulnya kalau lihat dengan jujur, kita bukannya jangan Amerika. Mereka naik, kalau kita butuh turun, kita turun nggak apa-apa. Cuman reaksi pasar kan mesti kita perhatikan. Ya. Jadi bukan pergerakan nilai tukar dan lain-lain, bukan karena interest rate differential sebetulnya. Tapi karena bagaimana kita bisa menciptakan prospek pertumbuhan di sini. Jadi kalau di sini tumbuhnya kencang, walaupun di sana bunganya tinggi, di sini sama seperti sekarang nggak naik, orang akan tetap masuk ke sini. Kalau kita hitung pakai formula saintis yang kita hitung, wow rumit-rumit, ada ruang untuk turun. Cuman pertimbangannya apakah kita dianggap melawan pasar. Kalau iya dan menimbulkan sentimen negatif, itu kan jelek buat kita. Hanya itu aja pertimbangannya, ruangnya ada. Ruangnya ada ya Pak ya. Oke, saya buka 2 pertanyaan. Untuk Pak Sunarso atau Pak Purbaya, silakan. Akan ada persembahan hadiah dari Fortune Indonesia. Oke, tidak ada? Ya sudah, hadiahnya saya simpan ya buat edisi untuk sesi selanjutnya. Oke, Pak Purbaya dan Pak Sunarso, di sini banyak decision maker, banyak para pebisnis, banyak orang yang mungkin mau mengajukan kredit, mungkin banyak orang juga mau negosiasi kredit dan juga berharap dengan hal-hal yang positif tentang Indonesia. Mungkin sampaikan satu pesan positif lah untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Mulai dari Pak Sunarso dan diakhiri dengan Pak Purbaya. Silakan. Baik. Saya sampaikan terima kasih ya atas mungkin di antara Bapak Ibu ada yang berbank kepada BRI. Memang BRI kita transform untuk lebih fokus kepada UMKM. Mudah-mudahan Bapak Ibu meskipun bukan UMKM tetap mau naruh duitnya di BRI ya. Terus kemudian terkait sama kinerja BRI, saya ingin sampaikan bahwa BRI saat ini sangat sehat. Ya. Aset kita sekarang udah 1.650 triliun. Kita tempatkan dalam bentuk kredit 1.027 triliun. Ya. Dan kemudian dana masyarakat yang ditempatkan di BRI juga terus meningkat, sekarang 1.126 triliun. Dan NPL-nya kita kendalikan dengan baik 3,09%, dan alhamdulillah 3 bulan kita mencetak laba 12,2 triliun dan tumbuh 78%. Kemudian apa tantangannya? Tantangannya sekarang sebenarnya lebih datang dari externality ya, dari situasi global inflasi yang tinggi, di Amerika 8,3%, saya baca di Turki 70%. 70% itu kan mirip-mirip kita 97-98, waktu itu
inflasi kita 77% sudah menimbulkan chaos yang luar biasa. Dan kemudian inflasi yang tinggi ya. Terus kemudian harga komoditi naik, menurut saya itu positif buat kita. Tapi kemudian tantangan itu menurut saya akan kalah ya sama situasi di domestik kita yang sangat baik. Saya bisa katakan, saya bukan ahli ekonomi seperti Pak Purbaya, tetapi saya melihat bahwa situasi domestik ekonomi kita, fundamental ekonomi kita sangat kuat dan solid. Kalau Pertalite naik, tarif dasar listrik naik, inflasi kita mungkin bisa tembus 5,1 atau sampai 5,4%. Dan inflasi seperti itu menurut saya sih nggak masalah, gitu. Menurut saya nggak masalah, sepanjang tidak menimbulkan pengangguran. Dan supaya inflasi yang seperti itu tidak menimbulkan pengangguran, ternyata saya juga punya simulasi. Kalau inflasinya seperti itu, maka GDP growth-nya itu 5,sekian, 5,4. Kata Pak Purbaya tadi, sangat mungkin untuk kita GDP growth kita 5,4. Kesimpulan dari semua data yang saya uraikan tadi, rasanya kita perlu memang waspada terhadap situasi global seperti ini, tapi nggak perlu khawatir yang berlebihan. Singkat kata saya katakan, likuiditas, permodalan, BRI dan perbankan sangat kuat, maka sebenarnya kita optimis kita untuk bisa menumbuhkan growth, ya, menimbulkan growth di mana-mana, dari sisi pendanaan, dari sisi pembiayaan, kredit, dan lain-lain, termasuk aset. Maka kemudian saya hanya ingin mengatakan bahwa mestinya kita lebih optimis tahun ini, karena apa? Meskipun situasi global seperti itu, situasi kondisi ekonomi kita secara keseluruhan sangat solid dan kuat. Demikian. Terima kasih Pak Sunarso. Silakan Pak Purbaya. Kita masih banyak menghadapi ketidakpastian global. Yang mungkin Anda takutkan adalah inflasi dalam negeri naik karena BBM atau apa akan naik ya. Tapi kita lihat angka inflasi kita terakhir cuma 3,47%. Naik dibanding sebelumnya sih. Tapi untuk Indonesia ya. Januari 2-an ya. Iya. Betul ya. Untuk Indonesia itu angka yang historically low. Mungkin 10 tahun yang lalu kita biasa dengan angka 6%, 7%. Jadi angka kesini bukan angka kiamat. Malah kalau dibandingkan negara maju, Amerika 8%, Eropa hampir 9% kalau saya nggak salah ya. 7,5%. Jadi kebalikan, angkanya kita seperti negara maju waktu itu, mereka seperti negara berkembang. Jadi kondisi ini menggambarkan bahwa kita masih cukup baik dari sisi fundamental perekonomiannya. Dan tentang inflasi, saya sempat dengar bocoran tuh. Pemerintah mau naikin apa sih? Apa mau naikin semua? Dia akan timing sedemikian rupa, adjustment dari harga Pertalite, listrik dan lain-lain, sehingga tidak mengganggu profil inflasi yang memaksa Bank Sentral untuk menaikkan bunga. Bank Sentral juga sama, ketika kita tanya-tanya, kita klik-klik lah. Naikin bunga adalah langkah terakhir. Kalau mungkin inflasinya nggak kira-kira naiknya, tapi kalau 5 aja misalnya ya terjadi situ, harusnya nggak apa-apa. Apalagi kalau pemerintah bilang kita akan kendalikan kenaikan harga. Jadi harusnya ancaman itu juga bisa dikendalikan. Nah, ekonomi Indonesia itu punya siklus bisnis, Mas. Jadi sekitar 7 tahun biasanya ya, kalau kita biasa aja. Kalau pintar bisa 10 tahun. Jadi 7 tahun ekspansi, jatuh, resesi, ekspansi, resesi. Nah, kemarin kan 2020 ya jatuhnya ya. Harusnya kita bisa ekspansi. Sekarang udah mulai ekspansi nih, 2021 sana. Harusnya paling enggak kalau kita bodoh-bodoh aja sama bodohnya mas sekarang atau sama pinternya mas sekarang, kita bisa tumbuh 7 tahun lagi sampai 2028, 29 nanti. 2020. Jadi kita sekarang masuknya masa ekspansi lagi. Saya semakin yakin dengan kebijakan SK yang semakin kompak dan dengan kebijakan yang pas yang menjaga permintaan dalam negeri, termasuk memaksa perbankan berpikir untuk menyalurkan kredit, itu akan berdampak positif sekali ke perekonomian kita. Sehingga siklus yang sampai 2029 tadi hampir pasti terjadi. Mau berapa tumbuhnya, berapa cepat tumbuhnya, tergantung pemerintah maunya berapa. Suka-sukalah BI pemerintah mau berapa. Kalau 5%, 5,4 aja itu gampang sekali diraih. Jadi teman-teman semua, kita lihat fondasi ekonomi kita amat baik. Jangan ragu-ragu untuk ekspansi, maupun kalau suka main saham ya beli saham sekarang. Demikian dari saya. Beli saham BRI. Oke.
Tepuk tangan untuk Pak Sunarso dan Pak Purbaya. Saya coba summarize bahwa data itu sangat penting, bahwa di BRI ada yang namanya humanized system, ya Pak. Ada business follow the stimulus. Sehebat-hebatnya pemimpin harus mengerti data, data juga harus berbicara. Nah kalau kita dari Pak Purbaya bahwa yang terburuk telah terlewati, tetap optimis bahwa kita sudah mengalami penurunan. Kalau menurut data historical setidaknya akan ada rebound selama 7 tahun. Artinya jika sekarang tahun 2022 kita boleh optimis sampai tahun 2029. Betul? Oke, terima kasih. Tolong tepuk tangan kepada dua speaker kita yang sangat hebat. Pak Sunarso, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Fortune Indonesia Business Person of the Year. Dan Pak Purbaya, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Tepuk tangan untuk keduanya. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Hendra sudah memandu acara hari ini. Dan kami mohon kepada bapak-bapak yang terhormat untuk tetap berada di atas panggung. Karena kita akan melanjutkan acara dengan pemberian apresiasi. Di mana tanda apresiasi yang pertama akan diserahkan oleh Bapak Hendra kepada Bapak Sunarso. Kami mohon Bapak Sunarso dan Pak Hendra untuk maju sedikit ke tengah. Iya. Dan kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Sunarso selaku Direktur Utama BRI yang menjadi bagian dari tokoh Business Person of the Year Fortune Indonesia. Dan berikutnya kami mengundang untuk maju sedikit ke depan. Kami persilakan Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang sudah bersedia hadir selaku pembicara. Terima kasih bapak-bapak yang terhormat dan tentunya Bapak Hendra yang sudah memoderatori sesi talk show yang sangat-sangat luar biasa menarik ini.